Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Landia Fikri dari Humas 3D dengan NIM 12340600165. Dibuatnya video ini untuk tugas ulangan tengah semester mata kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh Dr. Umi Halwati SOS IMAG. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang ilmu dakwah. Nah, sebelum itu kita harus ketahui terlebih dahulu tentang pengertian dari ilmu dakwah itu sendiri. Nah, jadi ilmu dakwah itu adalah kata dakwah sendiri berasal dari kata kerja, yaitu da'a yad'u, yang berarti mengajak, menyeru ataupun memanggil. Nah, secara bahasa atau etimologis berasal dari kata al-nida yang artinya menyeru atau mengajak, memanggil ya. Nah, terus menurut terminologis mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah, menyuruh kepada kebiasaan yang baik dan melarang dari segala perbuatan yang munkar. Itu pengertian dari kata dakwah. Nah, di dalam Al-Quran juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 221, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idznih wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Yang artinya, dan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya, dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Nah, jadi ilmu dakwah ini bisa diartikan dengan proses transformasi pesan Islam kepada orang lain dengan cara mengajak, menginformasikan, memotivasi agar mad'u ini atau komunikan tersebut senantiasa sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Nah, dakwah ini pun bukan aktivitas memprovokasi, menghujat, meneror orang lain atas nama Islam. Nah, jadi kalau misalnya ada ceramah-ceramah atau dakwah-dakwah yang memprovokasi atau menghujat, itu sebenarnya hanya mengatasnamakan dari dakwah tersebut. Karena dalam Islam sendiri tidak pernah mengajarkan menjelek-jelekan orang, menghujat, ataupun memprovokasi. Nah, terus selanjutnya itu ada ruang lingkup dakwah. Jadi dalam dakwah ini memiliki 3 ruang lingkup. Yang pertama itu ada at-taujih, yaitu memberikan tuntunan dan pedoman serta jalan hidup mana yang harus kita jalanin sebagai manusia dan jalan mana yang harus kita hindari sebagai manusia. Jalan-jalan yang udah Allah tentukan, kayak misalnya berbuat kebaikan, terus meninggalkan yang munkar, dan kejelekan-kejelekan lainnya. Terus yang kedua itu ada at-taghyir, yaitu mengubah dan memperbaiki keadaan seseorang atau masyarakat kepada suasana hidup baru yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Ya, seperti kayak adanya perubahan dalam diri kita yang awalnya kita suka meninggalkan sholat atau segala macam, kita mempunyai kehidupan yang baru gitu. Kita melaksanakan sholat, kita pelan-pelan menunaikan sholat 5 waktu lagi, terus kita mengaji, terus sunnahnya juga jalan, dan itu sesuai dengan syariat Islam. Nah, terus yang ketiga itu ada roja, ya. Jadi roja itu memberikan pengharapan akan sesuatu nilai agama yang disampaikan. Dakwah harus mampu menunjukkan nilai apa yang terkandung, nilai-nilai yang terkandung ya di dalam suatu perintah agama sehingga dirasakan sebagai kebutuhan pokok dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ruang lingkup dakwah ini ada 2 objek. Yang pertama itu
objek material dan objek apa satu lagi namanya, objek formal. Nah, kita bahas dulu yang pertama, objek material ilmu dakwah. Jadi, objek material ilmu dakwah ini adalah ajaran pokok agama Islam, Al-Quran dan Sunnah ya, serta manifestasinya itu dalam semua aspek kehidupan umat Islam, dalam sejarah Islam. Nah, kalau misalnya yang di objek formalnya itu sudut pandang tertentu yang kita kaji dalam disiplin utama ilmu dakwah. Contohnya contohnya itu DKI atau Irsyad, KPI itu di tabligh, terus MD itu di tadbir, PMI itu di tatwir sama tamkin. Nah, terus Humas, hubungan masyarakat, itu ada alakat amanah. Dan ilmu dakwah juga mencoba melihat interaksi antara manusia yang menjadi subjek. Jadi subjeknya itu dalam ilmu dakwah itu adalah dai, dan objeknya itu objeknya itu adalah mad'u atau si komunikan tersebut dalam proses dakwah. Nah, di dalam dakwah itu sendiri ada seorang yang disebut dengan dai ya. Nah, yang udah kita kenal ini, dai itu adalah juru dakwah yang sudah menjadi unsur utama dalam kegiatan dakwah tersebut. Karena tanpa mereka, tanpa dai ini, maka kegiatan dakwah tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, tapi dalam ajaran Islam, menjadi seorang muslim itu secara tidak langsung, maka secara langsung itu sudah menjadi seorang dai. Nah, dalam artian luasnya itu dimana tugas dai itu adalah mengajak orang lain kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mencegah manusia dari perbuatan yang tidak baik, ya, perbuatan-perbuatan yang munkar. Nah, yang dimaksud dengan dai secara luas adalah bahwa semua umat Islam, apapun latar belakangnya, apapun keilmuannya di bidang apa dan profesinya, mereka berkewajiban menjalankan dakwah. Sedangkan dai dalam pengertian yang lebih khusus adalah mereka-mereka yang memiliki latar belakang keilmuan agama yang luas serta mewakafkannya. Nah, kita lanjut tentang manhaj ya, atau metodologi, metode atau manhaj sama aja. Nah, jadi metodologi keilmuan dakwah itu ada tiga. Ada tiga manhaj. Yang pertama itu manhaj istinbat, yang kedua ada manhaj iktibas, yang ketiga itu manhaj istiqro. Nah, kalau misalnya istinbat itu adalah dakwah dengan merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua itu ada iktibas, dakwah dengan meminjam atau meminta bantuan dari ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu hukum. Nah, terus yang ketiga itu ada manhaj istiqro, dakwah dengan penelitian, baik penelitian referensi pustaka maupun lapangan, langsung terjun ke lapangan. Nah, kita ke yang pertama dulu, manhaj istinbat. Jadi, manhaj istinbat itu proses penalaran dalam memahami dan menjelaskan hakikat dakwah dari Al-Quran dan hadis. Nah, produk dari manhaj atau metode istinbat ini adalah teori utama ilmu dakwah. Terus yang kedua, ada manhaj atau metode iktibas. Nah, metode iktibas itu sendiri yaitu proses penalaran dalam memahami dan menjelaskan hakikat dakwah atau realitas dakwah atau denotasi dakwah dalam Islam, dari Islam aktual, Islam empiris, Islam historis, atau Islam yang secara empiris hidup di masyarakat. Nah, jadi metodologi atau manhaj iktibas ini penalaran dalam memahami apa itu ilmu dakwah dalam merujuk dan mengacu dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan meminjam dan menggunakan teori sosial. Salah satu contohnya komunikasi, sejarah, politik, ekonomi, sosiologi, dan
yang lain-lain. Nah, terus metode yang ketiga itu ada metode istiqro, manhaj istiqro. Nah, istiqro ini sendiri merupakan proses penalaran dalam memahami dan menjelaskan hakikat dakwah melalui penelitian kualitatif. Jadi istiqro ini sendiri adalah proses penalaran tentang apa itu dakwah Islam dalam tataran empirik melalui kegiatan penelitian mengacu grand teori dari produk istinbat tadi. Nah, produk istinbat tadi itu kan teori. Nah, dari situ mengacu grand teori dari produk istinbat. Nah, setelah kita mengetahui dari pengertian ilmu dakwah itu sendiri, kita sudah mengetahui apa itu dakwah, dan sampai tadi kita sudah mengetahui manhaj atau metodologi dalam dakwah. Sekarang kita akan membahas tentang ragam kegiatan dakwah. Nah, jadi dari ragam kegiatan dakwah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada dakwah bil lisan atau bi ahsanil qaul. Yang kedua itu ada dakwah bil hal atau bi ahsanil amal ya. Nah, yang pertama ini kita ke yang bilisan. Nah, ragam kegiatan dakwah bilisan ini, yang pertama ada tabligh yang atau KPI ya. Jadi tabligh ini penyebaran pesan Islam. Nah, menurut bahasa itu artinya menyampaikan. Kalau menurut istilah, tabligh ini bentuk dakwah yang dilakukan dengan menyebarkan ajaran Islam melalui media. Nah, objek dakwah yang menjadi sasaran ini, sasaran tabligh ini bersifat massal, seremonial, dan kolosal. Nah, subjek dakwah ini disebut mubaligh atau dai ya, dan objeknya itu disebut mubalag atau mad'u. Nah, salah satu contohnya itu seperti khutbah, entah itu khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, pokoknya khutbah. Terus habis itu tausiah, ceramah, kultum itu bagian dari tabligh. Nah, jadi tabligh itu menggunakan media dakwah bi al-kitabah atau dakwah bi al-qalam, bil qalam. Dakwah yang melalui tulisan. Nah, masih dalam dakwah bilisan nih. Yang kedua itu ada irsyad. Itu di BKI ya, bimbingan konseling Islam, konseling atau bimbingan Islam. Nah, menurut bahasa artinya itu adalah petunjuk, konseling atau membimbing. Menurut istilah adalah menyampaikan ajaran Islam melalui kegiatan penyuluhan, bimbingan atau psikoterapi Islam kepada individu atau kelompok kecil. Jadi kalau misalnya yang tabligh tadi adalah kelompok besar, kalau misalnya yang irsyad ini adalah kelompok kecil. Nah, dakwah irsyad itu bersifat berkelanjutan dan intensif karena terbagi menjadi kelompok kecil, maka dakwah tersebut menjadi lebih lebih mendekat gitu, intensif, lebih intens gitu. Nah, yang ketiga ini ada di humas, hubungan masyarakat, atau kalau misalnya bahasa Inggrisnya itu public relation. Nah, secara harfiah humas berarti hubungan dengan publik atau masyarakat. Secara istilah, bagian lembaga pemerintah atau swasta yang melakukan kegiatan mencari dukungan publik bagi usaha-usahanya. Humas adalah persuasi. Dengan humas berusaha untuk mempromosikan ide, meyakinkan audiens, mengakui prestasi atau mendukung sebuah posisi. Nah, selanjutnya itu ada kan tadi itu ada bilisan. Oh ya, sekarang ada bilhal. Nah, yang pertama itu tadbir, memberdayakan umat melalui lembaga. Tadbir menurut bahasa manajemen, menurut bahasa itu manajemen atau pengelolaan.
Nah, menurut istilah, kegiatan dakwah transformasi dan institusional ajaran Islam melalui kebijakan-kebijakan publik atau pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan, serta pengelolaan lembaga-lembaga dakwah. Karakteristik yang menonjol dalam dakwah takbir ini ialah fungsi manajemen itu sendiri. Nah, hadirnya organisasi dakwah menjadi wadah untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pelaksanaan dakwah. Nah, terus yang kedua ini ada MHU, Manajemen Haji dan Umroh. Nah, eh, dengan melakukan dakwah melalui studi manajemen haji dan umroh, baik sebagai ilmu maupun sebagai gejala aktivitas manusia untuk mengembangkan konsep-konsep baru tentang manajemen haji dan umroh, melakukan riset tentang manajemen haji dan umroh untuk menemukan relevansi dan nilai guna manajemen haji dan umroh di masyarakat. Terus melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan membangun kerjasama kemitraan dalam bidang manajemen haji dan umroh yang mampu menjawab tuntutan global. Nah, selanjutnya ini masih di dakwah bilhal ya. Ada tatwir atau tamkin, memperdayakan ekonomi umat. Nah, menurut bahasa, tatwir atau tamkin ini artinya pengembangan. Nah, menurut istilah, ialah kegiatan dakwah implementatif melalui gerakan aksi amal seperti pemberdayaan sumber daya manusia dan lingkungan. Nah, dakwah tatwir ini bisa dilakukan dengan program pendidikan, program pelatihan, pemberdayaan, pendamping desa, pengembangan ekonomi, pengadaan sarana baik pendidikan, keagamaan, dan yang lainnya. Nah, ragam kegiatan dakwah meliputi menyampaikan, membimbing, memanajemen, dan mengembangkan umat dari segi keagamaan, pendidikan, dan sosialnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ragam konteks dakwah. Nah, dalam konteks dakwah ini ada berbagai macam ragam. Yang pertama ada dakwah nafsiyah, yang kedua ada dakwah fardiyah, yang ketiga ada dakwah fi'ah qalilah, yang ketiga fi'ah katsirah, yang keempat tadi ya fi'ah katsirah, yang kelima dakwah hizbiyah, yang keenam dakwah ummah, dan yang terakhir yang ketujuh itu dakwah syu'ubiyah qabaliyah. Nah, jadi kita ke yang pertama dulu nih, dakwah nafsiyah. Nah, jadi dakwah nafsiyah ini terjadi di dalam pikiran kita. Kita sedang berpikir positif, refleksi, dan meditasi. Kalau misalnya kita sedang introspeksi diri, berbicara pada diri sendiri, atau memotivasi diri, itu adalah dakwah nafsiyah, dakwah terhadap diri sendiri. Nah, dai-nya ini, yang menjadi dai-nya ini diri kita sendiri, dan yang menjadi mad'unya ini atau komunikan ya, pendengarnya, jamaahnya, yaitu diri kita sendiri. Nah, dakwah ini termasuk dalam kategori bentuk dakwah irsyad. Nah, yang kedua itu dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah ini dai-nya itu seseorang, jadi tidak dai, seorang ustadz misalnya. Nah, terus mad'unya ini atau apa namanya, penerima pesan tersebut, komunikan tersebut, seseorang, satu orang, dua orang, atau tiga orang, kurang dari 4 orang, itu dinamakan dakwah fardiyah. Nah, ini kategorinya itu, kategori bentuk dakwahnya itu irsyad, tadbir, tatwir, ataupun tamkin. Karena kalau misalnya tadi yang banyak itu, yang madungunya banyak itu tablik. Nah, kalau misalnya 4 orang ke bawah, ini dakwah fardiyah, ini masuknya ke irsyad, tadbir, sama tatwir ataupun tamkin ya. Nah, yang ketiga itu ada dakwah fi'ah qalilah. Nah, jadi dakwah fi'ah qalilah ini walaupun sedikit tapi tidak sedikit seperti dakwah fardiyah, tapi tidak banyak seperti uh,
yang tablik itu nanti akan kita bahas yang tablik setelah ini. Nah, jadi yang pertama ini yang ketiga ini dakwah fi'ah qalilah, berkisar itu 3 sampai 8 orang. Terus antara 3 sampai 15 orang dan bisa juga 3 sampai 20 orang. Oke, kalau misalnya kita ingat-ingat lagi ya. Kalau misalnya yang pertama itu nafsi adalah yang menjadi dai dan mendunya itu diri kita sendiri. Terus dakwah fardiyah itu dai-nya itu ada seseorang. Uh, Mad'unya itu, komunikannya itu satu orang, 2 orang, atau 3 orang, kurang dari 4 orang. Nah, dakwah yang qalilah lebih banyak dari fardiyah, tapi lebih sedikit dari dakwah yang katsirah. Nah, kalau misalnya qalilah ini sampai 20 orang, 3 sampai 20 orang, tapi ini masih masuknya itu madnunya itu kelompok kecil, kayak cuman halakoh atau kumpulan kumpulan orang. Nah, ini kategori bentuk dakwahnya itu irsyad, tadbir, tatwir, atau tamkin. Dan yang keempat itu dakwah fi'ah katsirah. Nah, kalau misalnya ini lebih dari 20 orang itu udah termasuk dalam kategori tabligh ya. Kalau misalnya tadi masih tadbir, irsyad, kalau sekarang ini lebih dari 20 orang itu masuknya kategori bentuk dakwah tabligh. Jadi dai-nya itu ada seseorang yang menjadi dai, menjadi penceramahnya, komunikatornya. Nah, manualnya ini disebut dengan kelompok besar karena lebih dari 20 orang. Nah, selanjutnya itu ada yang kelima, ada dakwah jamaah atau hizbiyah ya. Nah, kalau dakwah hizbiyah ini dai-nya itu seorang kelompok ya. Terus eh, manualnya ini komunikannya kelompok atau jamaah organisasi Islam. Nah, kalau misalnya yang kelima ini, dakwah hizbiyah ini, kategori bentuk dakwahnya itu adalah irsyad, tabligh, tadbir, tatwir, ataupun tamkin. Nah, yang keenam ada dakwah ummah. Kalau dakwah ummah ini, dai-nya itu seseorang, hanya satu orang. Nah, mad'unya ini khalayak ataupun publik ya. Jadi lebih ramai, dia lebih masuknya tuh kayak yang dakwah fi'ah katsirah, cuman kalau ini lebih banyak lagi karena maduanya ini kategorinya ini khalayak ataupun publik ya. Nah, tapi kategori bentuk dakwahnya itu sama kayak dakwah fi'ah katsirah. Bentuk dakwahnya itu adalah tabligh. Nah, yang terakhir itu yang ketujuh ada dakwah syu'ubiyah qabaliyah, dakwah antar suku bangsa atau dakwah antar budaya. Nah, dai-nya ini, komunikatornya ini seorang kelompok. Nah, majmu'ahnya ini bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan juga bisa 6. Nah, kategori bentuk dakwahnya ini, jika dai dan majmu' berbeda budaya, maka itu irsyad, tatwir, ataupun tamkin. Nah, kenapa sih kita harus melakukan dakwah? Kenapa sih kita sebagai manusia itu harus berdakwah? Nah, jadi kegiatan dakwah itu ditujukan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, untuk mengajak manusia, mengajak kita agar melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan segala perbuatan yang buruk. Nah, ternyata ilmu dakwah juga merupakan jalan hidupnya Rasulullah dan para pengikutnya. Dan dakwah merupakan karakter orang-orang yang mufi ya, orang-orang yang beruntung. Nah, jadi dakwah ini bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dakwah harus menyampaikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang Allah ridhoi dengan bidangnya masing-masing. Oke, lanjut kita ke landasan teologis atau normatif ya. Jadi, sini ada Al-Quran dan Hadis. Nah, Al-Quran dan Hadis ini adalah pedoman hidup yang pertama bagi umat manusia, umat muslim khususnya. Terus Al-Quran sebagai kitab dakwah, sumber inspirasi dan rujukan dakwah. Nah, legalitas formal perintah dakwah.
Terus selanjutnya ada dakwah sebagai teologi nih. Jadi dakwah merupakan aktualisasi wujud nyata dari keimanan seseorang atau wujud nyata dari keimanan seseorang. Nah, landasan teologis dakwah itu ada dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama itu ada An-Nahl ayat 125, yang kedua ada Ali Imran ayat 104, yang ketiga juga masih di Ali Imran cuma ayat 110, dan selanjutnya itu yang keempat ada surat Fusilat ayat 33. Nah, mungkin akan dibacakan yang pertama, ayat yang pertama, An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Nah, terus yang kedua ini ada surat Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan. Menyuruh yaitu berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, kebatilan. Ya. Nah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, oke, selanjutnya ada surat Ali Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab itu beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, selanjutnya ada surat Fusilat ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. ومن أحسن قولا ممن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Nah, selanjutnya ini ada landasan secara sosiologis, filosofis. Nah, yang pertama ada dakwah kebutuhan umat manusia. Jadi dakwah itu adalah sebuah kebutuhan bagi umat manusia. Nah, terus selanjutnya manusia itu membutuhkan hidayahnya Allah. Jadi kebutuhan manusia terhadap hidayahnya Allah. Nah, menentukan keyakinan manusia kepada Allah. Nah, jadi dalam tahap hidayahnya Allah ini, kita bisa menentukan keyakinan, kita harus menentukan keyakinan diri kita, manusia kepada Allah. Terus membimbing keimanan yang senantiasa fluktuatif. Jadi kita itu perlu berdakwah karena
iman kita ini masih naik turun, karena masih bersifat fluktuatif ya, kadang naik kadang turun keimanan kita. Makanya dengan berdakwah ini kita bisa mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin akan naik gitu imannya. Kita akan menambah iman kita kepada Allah, karena pasti kita selalu mengingat siapa diri hamba. Maksudnya siapa diri kita. Kita itu hanya seorang hamba. Terus yang ketiga itu menuntun akal dalam mencari dan menjalankan kebenaran. Nah, terus selanjutnya itu ada dakwah penyelamat umat manusia, realisasi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, terus yang terakhir ini landasan secara sosiologis filosofis, dakwah sebagai sosiologis praktis. Nah, jadi dakwah itu merupakan jawaban atas berbagai kebutuhan manusia, baik yang berdimensi material maupun spiritual. Oke, cukup sekian video yang saya buat tentang seputar ilmu dakwah. Eh, untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester ilmu dakwah, mata kuliah ilmu dakwah yang diampu Ibu Dr. Andes Umi Halwati MAG. Dan kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena itu pure dari saya sendiri, dan jika ada kebenaran itu hanyalah milik Allah. Mungkin cukup sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.